Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengimplementasikan project lab di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita akan mengkonfigurasi 2 router plus 1 multilayer switch. Routernya kita pakai 2911, kita pakai 2. Setelah itu multilayer switch kita pakai 1, dan kita akan menggunakan 2960 switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan menggunakan 6 switch. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel otomatis. Setelah itu kita akan menambahkan PC di sekitar switch. Sekarang kita akan membagi kelompoknya. Di sini ada VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 40, lima puluh, 60, dan terakhir 70. Lalu kita akan menghubungkan PC-PC ke switch menggunakan kabel otomatis. Oke, kita akan fokus di 2 router ini terlebih dahulu. Untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Kita VLAN 10 menggunakan
192.168.10.0/24 VLAN 20 menggunakan 192.168.20.0/20. Nah, kita akan menggabungkan beberapa port ke switch dengan VLAN. VLAN itu misalkan jaringan. Nah, kita akan mulai dari switch paling bawah. Nah, di PC ini terdapat port fast Ethernet. Di sini kita bisa melihat fast Ethernet 4, fast Ethernet 5, fast Ethernet 2, dan fast Ethernet 3. Sebelum memasukkan fast Ethernet, kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Caranya VLAN 10, setelah itu dikasih name-nya VLAN 10. Nah, ulangi, kita akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah itu kita akan memasukkan port flash Ethernet ke dalam VLAN-nya. Nah, ini kita akan memasukkan VLAN 10. VLAN 10 itu ini FA0/2 dan FA0/3. Nah, cara gampangnya agar tidak salah satu, kita menggunakan interface range FA0/2 sampai 3. Nah, setelah itu kita switch port mode access, switch port access VLAN 10, enter. Setelah itu kita X. Selanjutnya ini sudah VLAN 10. Setelah itu kita ke VLAN 20. VLAN 20 itu interface-nya FA4 sampai 5. Kita ulangi range FA0/4 sampai 5. Enter. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Enter. Nah, kita juga harus memastikan terlebih dahulu apakah benar sudah masuk atau belum dengan cara menggunakan perintah to show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk ya. Fast Ethernet-nya VLAN 10 ada fast Ethernet 0/2 dan VLAN 20 ada 0/4 sampai 5. Setelah itu jangan lupa kita terang agar switch tersambung ke switch. Fungsi terang itu ada untuk menyambungkan switch dengan switch, membawa beberapa VLAN dalam satu kabel. Nah, contohnya seperti ini. Di sini fast Ethernet yang menyambung ke switch di atas itu FA0/1. Lalu kita akan menggunakan perintah interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20 karena di sisi ini kita membawa VLAN 10 dan 20. Enter. Setelah itu kita X. Nah, di sini di switch ini ada VLAN 2 sampai 5. Kita ketik untuk digunakan spanning 3 port flash. Range FA0/2 sampai 5. Enter. Spanning 3 port flash. Enter. Titik X. Nah, kalau sudah giliran switch atas N kita sambungkan terlebih dahulu switch atas dengan switch bawah. FA0/1 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20. Setelah itu kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 10 dot VLAN 10 VLAN 20 enter VLAN 20.
kita akan menghubungkan memisahkan beberapa port ke dalam VLAN. Di sini VLAN 10 ada 3 dan ada 4, VLAN 20 ada 5 sama 6. Oke, kita gabungkan. INT range FA 0/3 sampai 4, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Setelah itu kita ulangi. Sekarang giliran VLAN 20, INT range FA 0/5 sampai dengan 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Lalu jangan lupa dilihat untuk memastikan to show VLAN div. Setelah itu ada VLAN 10 punya interface Ethernet 0/3 sampai 0/4, kalau VLAN 20 punya FA 0/5 dan 0/6. Setelah itu kita akan terang ke switch, karena fungsi terang itu menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan switch dengan terang, dan membawa beberapa banyak VLAN dalam satu kabel. Di sini kita lihat yang terhubung ke VLAN itu FA berapa. 0/3. FA 0/2. Yaitu switchboard mode terang, switchboard terang allowed VLAN 10 30 Hz. Jangan lupa di spanning tree dot fast, INT range FA 0/3 sampai dengan 6, spanning tree dot fast. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi DHCP di switch. Nah, pertama kita akan membuat IP DHCP pada VLAN 10. IP DHCP pool VLAN 10. Konfigur terminal. IP DHCP pool VLAN 10. Ntar kita kasih network, networknya ada 192.168.10.0. Setelah itu kita kasih subnet mask 255.255.255.0. Ntar default routernya 92.168.10.1. DNS kita pakai 8888. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi encapsulation. Caranya, nah di router ini ada gig 0/0. Router menuju ke switch ada gig 0/0, INT interface gig 0/0. Nah, karena kita ingin mengkonfigurasi VLAN 10, kita kasih VLAN 10.10. Setelah itu encapsulation dot 1.10 kasih IP address 192.10.10.1.255.255.0. Enter. Setelah itu kita lupa menghidupkan routernya. Konfigur terminal. Nah, kita hidupkan INT gig 0/0 dengan no shutdown. Nah, setelah itu kita percepat dulu waktunya. Setelah itu kita cek apakah VLAN 10 sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita masuk ke PC, IP configuration, DHCP. Nah, ternyata sudah masuk, berarti berhasil. Nah, kita akan ulangi di VLAN 20, 30, 40, dan seterusnya. Karena itu DHCP. DHCP itu memberikan IP secara otomatis, jadi nggak usah susah-susah ngasih IP satu-satu. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP DHCP pool VLAN 20. Sama ya, IP DHCP pool VLAN 20
Bentar. Network, kita kasih network. Terus maintenance 255.255.255.0. Bentar, default router 192.98.20.1. DNS sama, DNS itu harus sama. Tadi DNS 888, sekarang kita juga menggunakan 8888. Bentar, X, jangan lupa di encapsulation intake gig 0/0.20. Tadi titik 10 karena VLAN 10, sekarang titik 20 karena VLAN 20. Encapsulation .1 gig 20. Bentar, IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Bentar, exit. Setelah itu kita coba cek apakah sudah mendapat IP atau belum. Oke, sudah mendapatkan IP ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Begitulah cara mengkonfigurasi DHCP IP DHCP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi gimana cara agar router 1 ke router 2 dapat terhubung. Nah, kita coba cek ping VLAN 10 ke VLAN 20. Ping 192.168.20.0. Nah, guys, sudah bisa. Kita akan konfigurasi agar router 1 ke router 2 dapat terhubung. Sebelumnya kita akan mengkonfigurasi DHCP untuk setiap VLAN di router 2, VLAN 30 dan VLAN 40. Oke, kita coba aja.
VLAN 30 sudah mendapatkan IP, setelah itu kita lanjut VLAN 40. Nah, untuk VLAN 40 sudah mendapatkan IP. Sekarang kita mencoba ping VLAN 10 ke VLAN 30 ya. Nah, belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi OSPF. Kita nanti akan menggunakan OSPF agar VLAN 10 bisa terhubung ke VLAN 30 dan sebaliknya. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi router. Tersatu in ke terminal. Interface kita harus menghidupkan dulu interface gig 0/1 0SH. Setelah itu kita akan kasih IP. Di sini saya akan mengkasih IP 10.10.10.0. Jadi di sini akan dapat 1, ini 2 dan /24.
Oke, kita akan mengkonfigurasi IP terlebih dahulu. IP address 10.10.1.255.255.255.0. Enter. Kita sudah mengkonfigurasi IP, hanya kita ke router 2 sama. Nah, ini yang terhubung itu interface gig 0/2, interface gig 0/2. Ntar no SC at IP address 10.10.2.55.55.0. Selanjutnya kita akan menggunakan OSPF. Oke. Nah, saja router OSPF 1. Networknya kita akan menggunakan network VLAN 10, VLAN 20, lalu network yang ini, network router. Network 192.168.10.0.0.0.0.255 area 0. Setelah itu network 20, lalu network 10. Nah, sudah, selanjutnya kita main aja 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router OSPF di router 2. Router OSPF 1 network 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Selanjutnya yang 40, lalu yang 10.10.10 network 10.10.10.0.0.0.255 area 0. Gak apa bisa di-cut. Iya aman teh. Iya. Iya teh. Tutup aja teh. Oke. Oke, kita sudah mengkonfigurasi OSPF. Sekarang kita coba cepetin aja. Nah, kita akan pin VLAN 10 ke VLAN 30. Apakah berhasil? Nah, sudah berhasil. Artinya, VLAN 10 bisa mengirim data ke VLAN 30 menggunakan OSPF. Sekarang kita akan mengkonfigurasi yang multi-layer switch. Coba VLAN 20 ke 40. Ini 40.0. Oke, sudah terhubung semua ya yang di router ini. Kita akan mencoba mengkonfigurasi multi-layer switch. Ini itu multi-layer switch itu switch yang bisa melakukan routing. Nah, bisa melakukan routing dengan cara mengaktifkan fitur IP routing.
Oke, ini sama ya, kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu, IP DHCP pool, setelah itu kita ke multi-layer switch. Di sini ada 0/3, 0/4. Oke, kita mulai dari switch yang paling bawah. Switch bawah, aduh kan. 2, 3. Oke, kita akan membuat ini menjadi VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Oke, seperti tadi kita akan mengkonfigurasi, kita masukkan port ini ke dalam VLAN. Misalkan beberapa jaringan. Ini VLAN 50, VLAN VLAN 60. Ini aja biar cepat. VLAN 70. Oke, setelah sudah menambahkan VLAN, kita akan menambahkan portnya agar masuk ke VLAN tersebut. Interface range 0/2 sampai 3. Seperti tadi ya, port mode akses, switchport akses VLAN 30. VLAN 50 ter X. Nah, kita ulangi seperti itu sampai fast Ethernet terakhir. Di sini ada fast Ethernet VLAN 50 ada 4 dan 5. Ini ada 6 dan 7. Oke. 4, 5, 6, 7. Sama ya. Range FA 0/4 sampai 5. Switchport akses VLAN 60. Ulangi untuk VLAN 70. Range FA 0/6 sampai 7. Switchport mode akses, VLAN 70. X, kita kembali dulu, view show VLAN brief. Nah, sekarang sudah masuk ke VLAN tersebut. Ada VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Jangan lupa kita terang agar tidak bolak-balik. Di sini switch yang terhubung ke switch itu di fast Ethernet 0/1. Jadi interface FA 0/1, switchport mode terang. Switchport terang allowed VLAN. Nah, ini VLAN-nya ada VLAN 50, 60, dan 70. Jadi 50, 60, 70. X. Itu kita lanjut switch atas tadi 3 sama 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita pertama-tama akan mengkonfigurasi VLAN dulu. Buat VLAN. Kita akan buat VLAN 50, VLAN 60, dan 70. VLAN 50, name VLAN 50. Exit VLAN 60, name VLAN 60. VLAN 70, name VLAN 70.
kita akan menyambungkan, kita akan memisahkan beberapa port ke dalam VLAN. Sini VLAN 57, enter range FA 0/3 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50, enter X. Nah, kita ulangi sampai ke VLAN 70. 6. Selanjutnya VLAN terakhir, VLAN 70. Enter range 5 sampai 6. Switch port akses VLAN 60. Salah ya tadi, aku salah nulis, malah aku tulis VLAN 50, seharusnya VLAN 60. Kita ulang aja. X, setelah itu ke VLAN yang terakhir, VLAN 70. Dari FA 7 sampai 8. Switch port mode akses, VLAN 70. Nah, kita lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Oke, nah udah benar ya. Setelah itu jangan lupa diterang switch 1 ke switch 2. Interface FA 0/1, switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 50, 60, 70. Nah, pilihan yang kedua, interface FA 0/2, switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 50, 60, 70. X listening request menu, enter FA enter range FA 0/3 sampai 8. Spanning tree port fresh, enter. Oke, sudah di spanning tree. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP 50, 60, 70 melalui multi-layer switch. Kita akan menambahkan VLAN 70, 80, 90. IP. Sebentar, kita hidupin dulu menggunakan perintah exec interface. Kita menggunakan 20.2 karena yang ini nanti akan 20.1. Kita belum IP routing. Oh, kita lupa no switch port. Nah, bedanya itu kalau di MLS kita harus pakai no switch port dulu, setelah itu kita kasih IP. Nah, baru bisa. Setelah itu kita ya ke FA 0/.
interface FA0/1. Kemudian kita setelah itu akan mengkonfigurasi IP DHCP VLAN 50, 60, dan 70. IP DHCP pool VLAN 50 dan network 192.168.50.0 255.255.255.0. Maaf, typo. Default routernya 192.168.50.1. DNS-nya sama yang kayak tadi 8888 terus X. Kita ulangi untuk membuat DHCP VLAN 60 dan 70. Kita sesuaikan aja networknya. Nah, kita sudah membuat IP DHCP. Selanjutnya kita akan konfigurasi SVI. SVI interface VLAN 50, IP address 192.168.50.0, 255.255.255.0. Oh, salah. Titik 1 ya. Setelah itu di 0 shutdown X. Kita ulangi ke 60 dan 70. Interface 970. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba cek apakah sudah ada atau belum. Ntar biasanya agak nge-lag. Kita cek lagi. Kita ketik IP routing VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Oke, kita coba cek lagi.
sudah ada, jadi nggak dihitung oleh jar. Misalnya emang butuh waktu agar dapat agar masuk ID contohnya. Oke, 50 sudah. Sekarang giliran yang 60. 60 juga sudah, kita cek yang 70. 70 juga sudah. Nah, sekarang kita cek PC Bapak apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Udah. 50 udah. 60 udah. 70 Nah, 70 juga udah. Sekarang kita akan menghubungkan dari VLAN 10 ke VLAN 70. Coba kita ping dulu ya, VLAN 10 ke VLAN 70. Ini 70. Nah, belum bisa, kita akan mengkonfigurasi OSPF terlebih dahulu di sini. IP routing. Router OSPF 1 network 192.168.50.0.255 area 0. Selanjutnya 60 lalu 70. Setelah itu network yang ke sini ada 20. Oke, nah kita tadi belum mengaktifkan ya yang ini ke sini. Nah, kita klik 011. Oke, udah. Kalau ini tadi udah kan? Udah. Nah, selanjutnya ini kasih yang router OSPF dulu ke 20.20.0. Belum kan? Oke, sudah, kita coba cek. Sebelumnya kita cepat dulu waktunya. Oke, setelah itu kita akan ping dari VLAN 10 ke VLAN 70. Oke, sudah berhasil. Jadi VLAN 10 bisa terhubung ke VLAN 70 yang sudah berbeda router ini pakai multi layer switch. Nah, kita coba VLAN 10, kita ping ke VLAN 30. Coba di sini. Ping 192.168.10.0. Oke, bisa. Selanjutnya 20. Bisa. Selanjutnya 30. Bisa. Selanjutnya 40. Bisa. Selanjutnya 50 itu di jaringannya. Nah, bisa. Coba yang 40 ke 10, 20, 40 ke 70. Coba 40 ke 50 ya. Ping 1 ping 2 168.50.0. Nah, bisa juga. Artinya semua device yang berada di topologi ini sudah dapat terhubung satu sama lain dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, 50, 60, dan 70 itu bisa saling terhubung satu sama lain. Sekian
praktek simulasi jaringan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.